إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز الفوزا عظيما أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang Jum'ah rahimakumullah. Kembali kepada usul, kembali kepada dasar bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk makan, bukan hanya sekedar untuk makan, bukan hanya sekedar untuk minum, bukan hanya sekedar untuk memenuhi atau mengenyangkan perut, bukan. Allah menciptakan dunia ini dan seisinya hanya sebagai wasilah untuk manusia dalam rangka mereka memenuhi tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu semua fasilitas yang diciptakan oleh Allah untuk manusia bukan untuk dijadikan sebagai tujuan. Kita diciptakan oleh Allah bukan tujuannya hanya untuk mencari dunia, bukan hanya untuk mencari makan, bukan hanya untuk menikah, bukan hanya untuk memiliki anak. Tidak. Semua itu adalah fasilitas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ubudiyah memberikan satu pengertian tentang ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ibadah adalah ismun jami', satu nama yang menyeluruh, satu nama yang universal. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, untuk semua atau untuk setiap
apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Minal aqwali wal a'mal, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan atau perilaku, al-zahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Ini demikian, yakni definisi yang komprehensif yang memenuhi semua dari pengertian ibadah, karena ibadah adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, qaulan wa amalan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini adalah fasilitas, bukan tujuan. Bukan tujuan penciptaan, tapi fasilitas untuk manusia menjalankan agar mencapai tujuannya, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Yani memenuhi tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, manusia yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ibadah, ia akan mendapatkan predikat dari Allah Azza wa Jal, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dan gelar muttaqun, predikat muttaqun adalah predikat yang paling mulia, karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian. Mulia di mana? Mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi, hanya sekedar di sisi manusia. Kalau mulia di sisi Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghinakannya, meskipun lisan-lisan manusia berkata buruk tentangnya. Sebaliknya, bila manusia sudah buruk di mata Allah, tidak akan bisa ada yang memuliakannya, meskipun lisan-lisan manusia berbicara baik tentangnya. Maka beribadahlah kepada Allah Azza wa Jal dan takutlah kepadanya, maka akan mendapatkan predikat muttaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian, beribadah kepada Allah tujuannya dia akan mendapatkan predikat, dia akan mendapatkan gelar muttaqun. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman demikian, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Naam, banyak para mufassir memberikan definisi atau memberikan tafsir dari kalimat u'budu. Seperti diantaranya Abdullah bin Abbas mentafsirkan kalimat u'budu, maksudnya adalah wahidu, mentauhidkan Allah. Ini tidak saling bertentangan. Beribadahlah kepada Allah saja dan mentauhidkannya, bukan beribadah kepada yang lainnya. Bukan beribadah kepada pohon, bukan beribadah kepada kuburan, bukan beribadah kepada batu, bukan beribadah kepada gunung, bukan beribadah kepada laut, atau beribadah kepada seluruh makhluk yang mereka lisannya menyangka bahwa benda-benda atau makhluk-makhluk itu adalah keramat. Ini bentuk kesyirikan, pemalingan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakum, tauhidkanlah dalam beribadah kepada Tuhanmu, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Demikian peribadatan kepada Allah bila dilakukan dengan benar, bertauhid kepada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan syaratnya. Bertauhid, ikhlas dan mengikuti petunjuk, ittiba', maka ia akan mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, karena predikat takwa adalah predikat yang mulia, penghambaan kepada Allah akan memuliakan manusia. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan manusia. Sebaliknya,
penghambaan manusia kepada manusia, atau penghambaan manusia kepada makhluk, penghambaan manusia kepada dunia, penghambaan manusia kepada harta, penghambaan manusia kepada uang, penghambaan manusia kepada kuburan, penghambaan manusia kepada pohon, penghambaan manusia kepada makhluk-makhluk yang lainnya yang mereka anggap mulia atau keramat, itu tidak akan membawa kepada kemuliaan. Justru sebaliknya, penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jal akan membawa kepada kehinaan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu para ulama memberikan syarat agar kita mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kita kepada Allah. Yang pertama, syarat yang pertama adalah tauhid. Mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang mensyirikatkan Allah, seseorang yang menyekutukan Allah, seseorang yang dia beribadah kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah tapi dalam satu waktu beribadah kepada yang lainnya. Dia beribadah kepada kuburan meskipun lisannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan ini yang banyak. Ini yang terjadi. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah tapi di hadapan berhala mereka. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, peribadatan seperti ini tidak ada manfaatnya. Kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan di hadapan berhala mereka tidak ada manfaatnya. Justru akan menghinakan mereka. Ini peribadatan kesyirikan yang tidak akan pernah sama sekali akan mencapai derajat takwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena syarat peribadatan kepada Allah atau syarat mencapai derajat takwa kepada Allah Azza wa Jal adalah beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, lahir maupun batin. Syarat yang kedua adalah ilmu. Tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala seseorang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Tanpa ia tahu berdasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak tahu dasarnya dalam peribadatan. Karena yang terjadi pada manusia, mereka beribadah hanya melihat manusia beribadah. Mereka beribadah hanya melihat orang-orang soleh beribadah. Dia tidak tahu dasarnya. Ketika ditanya, kenapa anda beribadah demikian? Oh, saya mengikuti fulan. Oh, saya mengikuti kakek nenek saya fulan dan fulana. Saya mengikuti syekh fulan, saya mengikuti ustadz fulan. Dia tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ilmu. Wajib bagi manusia beribadah kepada Allah berdasarkan dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Seseorang ingin mencapai derajat takwa di sisi Allah harus demikian. Beribadah kepada Allah berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Jika tidak, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan di sisi Allah. Dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, seseorang ingin mencapai derajat takwa di sisi Allah Azza wa Jal, ittiba'us siratal mustaqim. Mengikuti jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus dimaksud adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia tidak akan bisa mencapai derajat takwa dalam peribadatan kepada Allah mencari jalan-jalan sendiri, mencari tarekat-tarekat sendiri. Dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah Azza wa Jal. Sampai kapanpun. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am. Sangat tegas sekali menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus.
Jalan yang lurus, banyak sekali para mufassirin mentafsirkan dimaksud dengan jalan yang lurus. Dari kalimat Islam, Al-Quran, sampai yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Semuanya saling melengkapi. Semuanya saling mengikuti. Karena tidak akan datang Islam kecuali berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak akan ada Al-Quran dan Sunnah kalau tidak ada orang-orang yang menyampaikannya, yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Semuanya saling mengikuti. Maka ini siratal mustaqim. Dan para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali menempuh jalan siratal mustaqim. Allah memerintahkan untuk mengikuti mereka. Wa anna hadza, inilah sirati mustaqiman, jalanku yang lurus, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fattabi'uhu, lihat kalimatnya tegas sekali. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti telah menyelisih perintah Nabi telah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Wa la tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti subul. Subul bentuk jamak dari sabil. Subul bentuk jamak dari sabil, jalan-jalan kesesatan. Sementara siratal mustaqim bentuknya tunggal. Ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran hanya satu dan jalan-jalan kesesatan itu banyak. Fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jalan-jalan kesesatan itu akan memecah belah kalian dari jalannya, akan menyimpangkan kalian dari jalan Allah, yakni dari siratal mustaqim. Dzalikum wassakum bihi. Allah menyatakan, dzalikum wassakum bihi. Itulah yang telah diwasiatkan kepada kalian dengannya. Allah mewasiatkan kepada manusia untuk mengikuti siratal mustaqim. Apa di akhirnya? Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Predikat takwa tidak akan bisa dicapai oleh manusia kalau mereka mencari jalan Islam selain daripada jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran kama amar. Fantahu ma naha anhu wa hadar. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين, sidang Jum'ah rahimakumullah. Sekali lagi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal banyak sekali memberikan kemuliaan, banyak sekali memberikan keutamaan. Di antaranya Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran, dan ini banyak diabaikan manusia, banyak diremehkan manusia, bahwa takwa adalah memberikan jalan keluar dari segala masalah. Takwa memberikan jalan keluar atau memberikan solusi dari segala problema, baik secara individu atau personal, atau secara berjamaah, yakni secara kelompok, bahkan mungkin pada tingkat negeri atau negara. Manusia yang ada di dalamnya mereka bertakwa kepada Allah secara kolektif, insya Allah negara itu akan mendapatkan segala solusi dari problema yang ada pada mereka. Takwa itu memberikan jalan keluar, tapi banyak manusia meremehkannya dan tidak mengetahuinya apa keutamaan yang ada di dalamnya. Bukankah Allah berfirman, dan sama-sama sudah kita ketahui, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Kenapa kita tidak percaya?
Kenapa kita meremehkan? Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar segala problema, baik secara pribadi, secara personal, secara individu, atau secara bernegara, atau secara kelompok berjamaah. Yaj'al lahu makhraja. Kemudian tidak sampai di situ, Allah tambah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini tambahan dari ganjaran yang telah diberikan oleh Allah. Dan ganjaran ini hanya ada di mana? Hanya ada di dunia. Makhraja, karena dunia ini penuh dengan problema. Dunia ini penuh dengan masalah. Siapapun di antara kita pasti tidak luput dari masalah. Pasti mereka punya problema, punya masalah, punya segudang permasalahan hidup bagi dirinya. Kenapa kita tidak yakin terhadap ayat ini? Bahwa ketakwaan kepada Allah akan memberikan solusi. Hanya saja terkadang kita tidak lihai menggunakan atau memahami ayat ini, sehingga kita menyangka bahwa itu hanya ada di ayat. Sementara kenyataannya tidak ada. Orang-orang yang seperti ini telah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah, segala solusi akan didapat dan Allah berikan. Karena bagi Allah segala sesuatu itu mudah. Allah berikan jika memang kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa bukan hanya sekedar kita takut kepada Allah, tapi harus memenuhi syaratnya seperti tadi. Syaratnya, rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Maka ia akan mendapatkan ganjaran Allah di dunia tadi. Problema-problema yang ada pada dirinya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dan tingkatkan ketakwaan. Raihlah semua keutamaan yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.